dan memperkenalkan diri anggota kelompoknya, setelah itu presentasi. Oh, Angela langsung merekam. Ya, silahkan untuk kelompok Ya, Pak. mempresentasikan. Iya. Mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi Pak Daniel dan teman-teman, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi kami tentang manajemen Aktiva Lancar dan pendanaan Aktiva Lancar. Saya Angela Margareta dengan NIM 1219-1004 selaku moderator, lalu anggota saya Carlos Valentio dengan NIM 1219-1037 dan Yohan Karolin dengan NIM 1219-1041. Next. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, untuk memahami dan mengetahui tentang manajemen terhadap Aktiva Lancar. Yang kedua, untuk memahami dan mengetahui tentang sumber pendanaan yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, untuk memahami mengenai pendanaan terhadap Aktiva Lancar. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Carlos. Untuk yang pertama, ada manajemen modal kerja. Modal ini menunjukkan seberapa besar investasi perusahaan dalam Aktiva Lancar dan klaim perusahaan yang diwakili utang lancar. Manajemen dapat melindungi perusahaan apabila terjadi masalah pada modal kerja disebabkan adanya penurunan nilai Aktiva Lancar. Faktor yang mempengaruhi modal kerja adalah jenis perusahaan, syarat kredit, waktu produksi, dan tingkat perputaran perusahaan. Next. Kebijakan investasi saat ini. Kebijakan investasi saat ini yaitu menerapkan bahwa tingkat aset lancar yang lebih tinggi maka akan menimbulkan risiko yang lebih rendah. Dan pengembalian yang diharapkan juga lebih rendah. Perlu diketahui bahwa risiko rendah menjadi suatu keuntungan bagi perusahaan untuk mempunyai kemampuan yang lebih besar dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Next. Perbedaan antara investasi sementara dengan investasi permanen. Perbedaan antara investasi sementara dengan investasi permanen yaitu yang pertama, pada investasi sementara pada umumnya perusahaan akan mengalami fluktuasi yaitu gejala yang menunjukkan naik turunnya harga pada jangka pendek dalam aset lancar. Yang kedua, pada investasi permanen pada dasarnya perusahaan tentunya akan selalu mempunyai beberapa tingkat investasi secara minimum dalam aset lancar. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Angel. Ya, selanjutnya manajemen kas. Manajemen kas merupakan bentuk pengelolaan kas yang pada perusahaan agar kas dapat tersedia secara cukup, yaitu tidak terlalu banyak agar profitabilitas tidak berkurang terlalu besar, tetapi juga tidak terlalu sedikit agar likuiditas perusahaan tetap stabil. Karena perlu diketahui bahwa kas merupakan salah satu aset yang mempunyai pengaruh paling penting sebab dengan kas, perusahaan mampu memenuhi kewajiban keuangannya secara cepat. Faktor yang mempengaruhi manajemen kas yaitu pertama, berdasarkan faktor penyebab bertambahnya kas. Pertambahan kas dipengaruhi oleh adanya investasi dari pemilik saham, utang dari luar perusahaan, piutang, penyusutan, dan penjualan kas, serta penjualan aktiva tetap.
Lalu yang kedua, berdasarkan faktor penyebab berkurangnya kas. Pengurangan kas dipengaruhi oleh adanya pembelian saham treasury, melakukan pemenuhan terhadap kewajiban seperti utang dan bunga, melakukan pembayaran terhadap dividen, kegiatan operasional, pembelian aktiva tetap, dan pembayaran utang perdagangan. Lalu motif-motif manajemen kas yaitu pertama, motif transaksi. Motif transaksi merupakan motif perusahaan yang menyediakan kas sebagai alat pembayaran dari berbagai transaksi bisnisnya. Lalu yang kedua, motif berjaga-jaga, yaitu motif yang digunakan untuk mempertahankan saldo kas sebagai pemenuhan terhadap permintaan kas yang sifatnya tidak terduga. Dan yang terakhir, motif spekulasi, yaitu motif yang digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan profitabilitas dari kepemilikan atau penginvestasian kas dalam bentuk investasi yang sangat liquid. Jadi misalnya apabila tingkat bunga diperkirakan akan turun, maka perusahaan akan merubah kas yang dimiliki menjadi saham. Pengubahan kas menjadi saham bertujuan agar harga saham dapat naik jika memang semua pemodal berpendapat bahwa suku bunga akan turun. Namun apabila tingkat bunga diperkirakan akan naik, maka perusahaan akan merubah sekuritas menjadi kas dengan tujuan agar harga saham dapat kembali sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Lalu saldo akhir kas. Perhitungan saldo akhir kas bertujuan untuk mengetahui apakah jumlah saldo kas lebih atau kurang. Adapun rumus dari saldo akhir kas, yaitu saldo akhir kas sama dengan saldo awal kas ditambah arus kas masuk. Rumus ini digunakan untuk mempercepat pengumpulan uang tunai apabila kas mengalami penurunan. Lalu yang kedua, saldo akhir kas sama dengan saldo awal kas dikurangi arus kas keluar. Rumus ini digunakan untuk menghambat pengumpulan uang tunai apabila kas mengalami peningkatan. Kemudian saldo akhir kas dikurangkan dengan saldo kas yang diinginkan dan akan menghasilkan kelebihan dan kekurangan. Next. Model manajemen kas. Model pada manajemen kas terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama model manajemen kas Baumol. Manajemen kas model Baumol juga bisa dikatakan sebagai model manajemen persediaan kas. Model ini merupakan model manajemen kas yang pertama kali diluncurkan oleh Baumol, sehingga model ini dikenal sebagai manajemen kas Baumol. Pada model ini, Baumol menjelaskan bahwa kebutuhan terhadap kas dalam suatu perusahaan sama dengan penggunaan persediaan. Hal ini dapat dilihat apabila perusahaan mempunyai saldo kas yang tinggi, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Kerugian itu dalam bentuk kehilangan kesempatan untuk menginvestasikan dana pada kesempatan investasi lain yang lebih menguntungkan. Lalu apabila perusahaan mempunyai saldo kas yang sangat rendah, maka perusahaan akan mengalami kesulitan likuiditas yang semakin besar. Oleh karena itu, sebaiknya saldo kas perusahaan harus seimbang. Kemudian yang kedua adalah model manajemen kas Miller-Orr. Model manajemen kas Miller-Orr dimaksudkan untuk penggunaan kas perharinya yang tidak konstan. Model ini diluncurkan oleh dua orang ahli manajemen keuangan, yaitu Miller dan Orr. Miller dan Orr menjelaskan bahwa situasi penggunaan dan pemasukan kas adalah bersifat acak, sehingga suatu perusahaan perlu menetapkan batas atas dan batas bawah saldo kas. Apabila saldo kas mencapai batas atas, maka perusahaan perlu mengubah jumlah tertentu pada kas agar saldo kas kembali ke jumlah yang ditentukan. Akan tetapi apabila saldo kas menurun dan mencapai batas bawah, maka perusahaan perlu menjual sekuritas agar saldo kas dapat kembali naik mencapai jumlah yang ditentukan. Next. Selanjutnya adalah manajemen sekuritas pasar.
Surat-surat berharga merupakan dokumen yang nilainya sama dengan uang tunai serta dapat ditukarkan dengan uang tunai. Dengan demikian, surat-surat berharga menjadi sumber-sumber keuangan yang likuid. Surat-surat berharga dievaluasi oleh analisis saat melakukan analisis rasio likuiditas pada perusahaan atau sektor. Rasio likuiditas bermanfaat untuk mengukur kemampuan perusahaan agar mampu memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya pada saat jatuh tempo. Dengan kata lain, rasio ini menilai apakah suatu perusahaan dapat membayar utang jangka pendeknya menggunakan aset yang paling likuid atau tidak. Next. Berikut adalah beberapa macam dari rasio likuiditas, yaitu pertama, rasio kas. Rasio kas merupakan rasio yang dihitung sebagai jumlah dari nilai pasar tunai dan surat berharga dibagi dengan kewajiban lancar perusahaan. Rumus rasio kas yaitu rasio kas sama dengan MCS dibagi kewajiban lancar. MCS merupakan nilai pasar kas dan surat berharga. Lalu yang kedua, rumus rasio saat ini. Rasio saat ini merupakan rasio yang mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk membayar utang jangka pendek dengan menggunakan seluruh aset saat ini yang meliputi surat berharga. Rumus rasio saat ini yaitu rasio saat ini sama dengan aset lancar dibagi kewajiban lancar. Dan yang terakhir, rasio cepat. Rasio cepat merupakan faktor-faktor harta cepat yang hanya mengevaluasi bagaimana kelikuiditas sebuah perusahaan. Rumus rasio cepat yaitu rasio cepat sama dengan aset cepat dibagi kewajiban lancar. Lalu pengelolaan surat-surat berharga. Perlu diketahui bahwa uang tunai yang menganggur akan menimbulkan biaya peluang. Dengan demikian, untuk mengimbangi biaya ini, maka perusahaan akan menginvestasikan kas menganggur mereka ke dalam saldo sekuritas yang dapat dipasarkan. Selain itu, entitas juga harus mempertimbangkan apakah jatuh tempo surat berharga sesuai dengan kebutuhan uang tunai atau tidak. Adanya pengelolaan terhadap efek berharga berguna untuk mencapai risiko yang optimal dan trade-off pengembalian setelah pajak. Serta yang paling penting adalah aspek manajemen surat-surat berharga yang merupakan likuiditas dan keamanan. Perlu diketahui bahwa likuiditas merupakan kemampuan untuk mengubah investasi menjadi uang tunai dengan cepat dan tanpa sebuah kehilangan pokok. Oleh karena itu, manajemen surat-surat berharga sangat berhubungan dengan instrumen pada imbal hasil rendah dan cenderung berisiko rendah untuk diperdagangkan di pasar yang sangat aktif atau instrumen pasar uang. Next. Lalu jenis-jenis surat berharga. Jenis-jenis surat berharga yaitu pertama pasar uang. Pasar uang merupakan pasar yang berguna untuk investasi jangka pendek dan sebagai tempat perusahaan menginvestasikan sementara kelebihan uang tunai. Lalu yang kedua, kewajiban Departemen Keuangan AS. Kewajiban Departemen Keuangan Amerika merupakan investasi teraman karena dibebaskan dari negara dan perpajakan lokal serta sangat likuid. Adapun jenis-jenis dari kewajiban Departemen Keuangan Amerika Serikat yaitu Treasury Bill atau T-bills. Treasury Bill atau T-bills jatuh temponya adalah selama 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. T-bills tidak mempunyai kupon penilaian serta dijual dengan harga diskon di diskon. T-bill sering disimpan sebagai pengganti uang tunai karena tidak ada wan prestasi risiko. Lalu yang kedua, Treasury Notes atau T-notes. Treasury Notes atau T-notes jatuh temponya adalah selama 1 tahun sampai 10 tahun. T-notes menyediakan pemberi pinjaman dengan pembayaran bunga di setiap 6 bulan. Lalu yang terakhir adalah obligasi negara atau T-bond.
Tebon jatuh temponya adalah selama 10 tahun atau lebih. Tebon menyediakan pemberi pinjaman dengan pembayaran bunga setiap 6 bulan. Lalu yang ketiga adalah sekuritas agen federal. Sekuritas agen federal didukung dengan kepercayaan penuh dan kredit Amerika Serikat pemerintah atau hanya oleh lembaga penerbit. Lalu yang keempat, perjanjian pembelian kembali atau repo. Perjanjian pembelian kembali atau repo merupakan sarana bagi para pedagang sekuritas pemerintah untuk membiayai portofolio mereka. Lalu yang kelima, akseptasi bankir. Akseptasi bankir merupakan wesel yang ditarik oleh perusahaan non-finansial pada deposito di bank. Lalu yang terakhir, yang keenam adalah kerja komersial. Kertas komersial. Kertas komersial terdiri dari catatan jangka pendek tanpa jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan besar. Selain itu, kertas komersial mempunyai risiko kredit yang sangat baik. Lalu yang ketujuh, sertifikat deposito atau CD. Sertifikat deposito atau CD merupakan bentuk simpanan tabungan yang tidak dapat ditarik sebelum jangka waktu habis tanpa denda yang tinggi. Lalu yang kedelapan, euro dolar. Euro dolar merupakan deposito berjangka dolar Amerika Serikat di bank. Lalu yang terakhir adalah reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang berinvestasi dalam sekuritas jangka pendek dan berisiko rendah. Selain itu, selain membayar bunga, dana ini memungkinkan investasi untuk menulis cek atas saldo mereka. Next. Selanjutnya adalah manajemen piutang. Manajemen piutang dilakukan dengan tujuan agar piutang dapat dikelola secara efisien, yang mana hal ini berhubungan dengan laba atau tambahan laba yang diperoleh pada perubahan kebijakan penjualan terhadap beban yang timbul karena adanya piutang. Perlu diketahui bahwa keadaan persaingan saat ini menjadi semakin kuat, sehingga mau tidak mau perusahaan harus mampu bersaing dengan cara menyediakan kemudahan pada persyaratan penjualan. Kemudahan dalam persyaratan penjualan dapat diterapkan dengan cara mengubah syarat penjualan itu sendiri. Perusahaan dapat menjual produknya yang pada awalnya secara tunai, kemudian diubah secara kredit. Dengan demikian, adanya penerapan ini maka akan timbul piutang. Jadi apabila semakin luas persyaratan yang disediakan, maka semakin luas pula jumlah piutang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Perlu diketahui bahwa masalah piutang ini menjadi sangat signifikan terhadap hubungannya dengan perusahaan, sebagaimana harus menentukan berapa jumlah piutang yang optimal. Maka dalam hal ini, manajemen piutang menjadi sangat penting untuk diterapkan. Next. Kebijakan manajemen piutang. Kebijakan manajemen piutang yaitu pertama, standar kredit. Standar kredit merupakan salah satu penilaian yang digunakan oleh perusahaan untuk menyeleksi para pelanggan yang akan diberi kredit dan berapa jumlah yang harus diberikan. Tujuan dari adanya standar kredit yaitu agar perusahaan dapat meningkatkan usahanya dalam bentuk penjualan secara kredit, tetapi tidak menimbulkan risiko piutang tak tertagih yang berlebihan. Pada dasarnya, penjualan barang yang dilakukan secara kredit tentunya memiliki risiko. Dalam kasus-kasus yang telah terjadi, risiko yang dialami oleh perusahaan berhubungan dengan penjualan kredit, yaitu seperti konsumen terlambat membayar tagihannya kepada perusahaan, yaitu pembayaran baru dapat dilakukan setelah melewati batas waktu yang sudah ditentukan oleh perusahaan itu sendiri. Lalu yang kedua, konsumen tidak mampu membayar tagihan sesuai dengan harga yang sudah ditentukan oleh perusahaan, sehingga kredit benar-benar macet meskipun konsumen tetap berusaha untuk membayar. Lalu yang terakhir, konsumen melarikan diri, sehingga tagihannya tidak dapat ditagih sama sekali, dan adanya hal ini akan menjadikan kredit benar-benar macet atau tidak dapat tertagih kembali.
Berdasarkan beberapa kendala dan masalah tersebut, maka perlu adanya cara tepat untuk meminimalisir masalah tersebut. Cara tepat tersebut yaitu dengan analisis kredit. Analisis kredit adalah cara yang diterapkan untuk mengetahui kelayakan dari suatu permohonan kredit. Ada beberapa prinsip dasar dalam melakukan analisa kredit, yaitu prinsip 5C, prinsip 5P, dan prinsip 3R. Lalu yang kedua, laporan kredit. Laporan kredit adalah rincian yang rinci dari sejarah kredit individu yang mana disiapkan oleh biro kredit. Laporan beserta rincian lainnya digunakan untuk menentukan kelayakan kredit pemohonan pinjaman. Next. Lalu yang ketiga adalah pengalaman masa lalu. Berdasarkan dengan apa yang sudah dialami oleh perusahaan, maka perusahaan harus mampu mengatur cara-cara yang lebih efektif agar dapat menciptakan suatu model ketentuan penjualan kredit yang lebih baik untuk meminimalkan risiko yang telah terjadi di perusahaannya itu. Lalu yang keempat adalah analisa rasio keuangan. Analisa rasio keuangan bertujuan untuk menilai kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal. Perlu diketahui bahwa terdapat 4 cara yang mampu menilai kinerja perusahaan dengan rasio keuangan. Next. Pertama, rasio keuangan profitabilitas. Rasio keuangan profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Kemudian pada rasio keuangan profitabilitas terdiri atas 5 ukuran, yaitu pertama gross profit margin yang merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba kotor sebagaimana dapat dicapai dari setiap penjualan. Rumusnya yaitu gross profit margin sama dengan laba kotor perusahaan dibagi dengan pendapatan perusahaan lalu dikali dengan 100%. Lalu yang kedua yaitu operating profit margin. Rasio ini bisa diperhatikan pada laporan laba rugi di bagian analisis common size. Rasio ini merupakan rasio yang digunakan sebagai ukuran efisien bagaimana perusahaan menekan biaya-biaya pada suatu periode. Rumusnya yaitu operating profit margin sama dengan laba operasi dibagi dengan penjualan bersih. Lalu ketiga, net profit margin. Rasio ini mengukur jumlah rupiah laba bersih yang dihasilkan oleh setiap satu penjualan rupiah. Apabila tingkat rasionya semakin tinggi, maka artinya semakin baik karena menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rumusnya yaitu net profit margin sama dengan pendapatan dikurangi biaya dibagi dengan pendapatan. Lalu yang keempat yaitu return on asset atau ROA. Return on asset atau ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan after tax operating profit dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Rumusnya yaitu return on asset atau ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset. Lalu yang kelima yaitu return on investment atau ROI. Return on investment atau ROI menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk menutup pengeluaran investasi. Rumusnya yaitu ROI sama dengan laba bersih dibagi total investasi yang dikalikan dengan 100. Next. Yang kedua yaitu rasio keuangan solvabilitas. Rasio keuangan solvabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua kewajibannya baik jangka panjang maupun jangka pendek. Jadi apabila perusahaan itu dilikuidasi, dengan demikian dapat dikatakan bahwa perusahaan yang solvable belum tentu diliquid. Belum tentu tidak diliquid, sementara untuk perusahaan yang tidak solvable juga belum tentu liquid. Adapun rasio yang digunakan untuk menghitungnya yaitu pertama, total debt to total asset ratio.
Rasio ini menunjukkan tingkat bagaimana aktiva perusahaan dapat menutupi utang. Jadi apabila semakin kecil rasionya, maka semakin aman atau solvable, sehingga kreditur akan lebih menyukai debt ratio yang rendah. Rumusnya yaitu rasio utang terhadap aset sama dengan total kewajiban dibagi dengan total aset. Lalu yang kedua yaitu debt to equity ratio. Rasio ini digunakan untuk mengukur utang yang dimiliki melalui modal pribadi. Perlu diketahui bahwa akan lebih baik apabila utang perusahaan tidak melebihi modal perusahaan sendiri. Hal ini bertujuan agar beban tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak tinggi tingkatannya. Jadi apabila semakin kecil utang terhadap modal, maka semakin baik dan aman. Rumusnya yaitu rasio utang terhadap ekuitas sama dengan total kewajiban perusahaan dibagi dengan ekuitas memegang sahamnya. Lalu yang ketiga, rasio keuangan likuiditas. Rasio keuangan likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menutupi kewajiban keuangan jangka pendek. Adapun rasio yang sering digunakan untuk menghitungnya yaitu pertama, current ratio. Rasio ini menunjukkan perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban lancar. Jadi apabila semakin tinggi, maka artinya semakin baik likuiditasnya. Rumusnya yaitu current ratio sama dengan current aset dibagi current liabilities. Lalu yang kedua yaitu quick ratio. Rasio cepat merupakan jumlah perimbangan antara aktiva lancar dikurangi persediaan dengan utang lancar. Perlu diketahui bahwa quick ratio juga biasa disebut dengan acid test ratio. Kemudian untuk akun persediaan tidak dimasukkan dalam perhitungan rasio ini. Hal ini dikarenakan akun persediaan merupakan aktiva lancar yang mempunyai tingkat likuiditas kecil. Jadi apabila semakin tinggi hasilnya, maka semakin baik likuiditasnya. Adapun rumus dari rasio cepat, rumusnya ada dua, yaitu rumus pertama, QR sama dengan aset lancar dikurangi persediaan dikurangi uang muka dibagi kewajiban lancar. Rumus ini menekankan hal yang tidak dapat dengan cepat diubah menjadi uang tunai. Persediaan dapat dijual dengan uang tunai, tetapi mungkin perlu waktu lebih dari 90 hari untuk mencoba menjualnya dengan cepat. Perusahaan mungkin harus menerima diskon besar untuk nilai pasarnya. Biaya prabayar merupakan biaya seperti asuransi prabayar dan langganan prabayar. Secara teoritis, perusahaan dapat mencoba membatalkannya dan menerima pengembalian dana, tetapi ini bisa memakan waktu lama dan mungkin tidak akan menerima nilai penuh dari prabayar. Lalu untuk rumus kedua yaitu QR sama dengan tunai ditambah setara kas ditambah efek berharga ditambah piutang usaha dibagi dengan kewajiban lancar. Rumus ini sama dengan rumus pertama, tetapi rumus ini lebih berkonsentrasi pada hal yang dapat dengan cepat diubah menjadi uang tunai. Piutang kemungkinan akan mengenai masalah sejauh perusahaan mempunyai akun yang akan meningkat dan belum dibayar atau memiliki tanggal jatuh tempo lebih dari 90 hari. Akan tetapi dalam kebanyakan situasi, perusahaan seharusnya dapat menagih yang harus dibayar dalam waktu 90 hari. Next. Rasio keuangan aktivitas. Rasio keuangan aktivitas merupakan rasio yang mengukur tingkat penggunaan aktiva atau harta perusahaan. Cara mengukurnya adalah dengan melihat beberapa aset, kemudian menentukan berapa tingkat aktivitas pada aktiva-aktiva dalam kegiatan tertentu. Kemudian akan diketahui aktiva mana yang produktif dan aktiva mana yang kurang produktif. Rasio keuangan aktivitas dihitung melalui 4 jenis rasio, yaitu pertama, rasio keuangan perputaran piutang. Rasio ini
melakukan pengukuran terhadap efektivitas pengelolaan piutang. Jadi apabila semakin tinggi perputarannya, maka semakin efektif pengelolaannya. Rumusnya yaitu perputaran piutang usaha sama dengan penjualan bersih dibagi piutang usaha rata-rata. Lalu kedua yaitu rasio perputaran persediaan. Rasio ini menggambarkan mengenai likuiditas perusahaan dalam pengelolaan persediaannya. Jadi apabila semakin tinggi perputarannya, maka akan semakin baik. Namun jika semakin rendah, maka berarti efektivitas pengendalian persediaan kurang baik. Rumusnya yaitu rasio perputaran persediaan sama dengan penjualan dibagi rata-rata persediaan. Lalu ketiga yaitu rasio keuangan perputaran aktiva tetap. Rasio ini mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan dengan aktiva tetap yang dimilikinya. Jadi apabila semakin besar perputaran rasionya, maka semakin baik untuk perusahaan. Rumusnya yaitu rasio perputaran aset tetap sama dengan penjualan bersih dibagi aset tetap. Lalu yang keempat yaitu rasio perputaran total aktiva. Rasio perputaran total aktiva digunakan untuk menghitung efektivitas penggunaan total aktiva. Jadi apabila semakin tinggi perputarannya, maka semakin efektif perusahaan dalam memanfaatkan total aktiva untuk penjualannya. Rumusnya yaitu rasio perputaran total aset sama dengan penjualan dibagi rata-rata total aset. Next. Lalu kebijakan manajemen piutang yang kedua yaitu persyaratan kredit. Kebijakan kredit tentunya mempunyai hubungan kuat dengan persyaratan kredit yang telah disediakan. Persyaratan kredit berguna untuk meningkatkan penjualan kredit dan merangsang konsumen untuk segera membayar tagihannya. Di samping itu, jangka waktu kredit yang diberikan juga memberikan ruang gerak bagi pelanggan untuk membayar kredit yang diterimanya. Jadi misalnya sebuah perusahaan memberikan persyaratan kredit 2/10 dengan net 30, yang mana artinya pelanggan akan diberikan potongan pembayaran 2% dari total penjualan apabila perusahaan membayar dalam waktu 10 hari. Sementara jangka waktu kredit adalah 30 hari, yang artinya kredit harus dibayarkan dalam jangka waktu 30 hari. Kemudian perusahaan dapat memperpanjang jangka waktu kredit untuk meningkatkan penjualan. Akan tetapi memperpanjang jangka waktu kredit dapat menjadi risiko tertanamnya dana dalam piutang, sehingga piutang akan semakin besar dan semakin berpotensi membuat kredit tersebut macet. Kemudian untuk merangsang kecepatan pembayaran kredit dapat pula dilakukan dengan potongan kas. Pemberian potongan ini dapat dilakukan dengan menaikkan potongan seperti 2/10 dengan net 30 menjadi 3/10 dengan net 30 atau sesuai dengan kebijakan perusahaan. Lalu kebijakan manajemen piutang yang ketiga yaitu kebijakan pengumpulan piutang. Kebijakan kredit dan pengumpulan piutang menurut Sartono 2014 mencakup beberapa keputusan, yaitu pertama, kualitas penerimaan akun, yang kedua, periode kredit, yang ketiga, potongan tunai, yang keempat, persyaratan khusus, dan yang kelima, tingkat pengeluaran untuk pengumpulan piutang. Perlu diketahui bahwa apabila pelanggan terlambat membayar tagihannya, maka perusahaan perlu mengambil tindakan nyata untuk menyelamatkan kredit tersebut agar tidak macet. Tindakan atau kebijakan yang dapat dilakukan yaitu pertama, memberi teguran melalui surat atau telepon. Kedua, apabila melalui teguran baik surat maupun telepon sudah tidak ditanggapi, maka perusahaan dapat menyerahkannya ke badan penagih atau collection agency, semacam debt collector untuk menagih kredit tersebut hingga tertagih. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yowan.
Yuan, suaranya belum masuk. Yuan, suaranya belum masuk. Halo. Sudah masuk kah? Sudah, yuk. Oh iya. Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan yang memiliki tugas untuk menjaga dan mengatur persediaan barang yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan ini antara lain dalam hal memperoleh persediaan, penyimpanan, hingga persediaan tersebut dapat dimanfaatkan atau dikeluarkan. Manajemen persediaan berguna untuk menjaga jumlah optimisasi dari barang yang dimiliki, serta merupakan salah satu bagian dalam manajemen operasional dan manajemen produksi. Manajemen persediaan ini bertujuan untuk mengamankan proses bisnis perusahaan dan dapat meminimalkan biaya investasi yang dibutuhkan. Terdapat beberapa faktor-faktor yang memengaruhi manajemen persediaan, antara lain faktor umum dan faktor khusus. Faktor umum ini seperti jumlah barang yang tersedia, lamanya masa tunggu barang yang dipesan, frekuensi penggunaan barang, dan daya tahan persediaan barang. Faktor khusus ini meliputi bahan baku atau bahan mentah, bahan dalam proses setengah jadi, dan barang jadi. Dalam hal pengelolaan barang, suatu perusahaan ini umumnya menggunakan beberapa metode dalam manajemen persediaan. Terdapat beberapa metode yang bermanfaat bagi perusahaan untuk mengelola persediaan ini. Yang pertama adalah metode EOQ atau Economic Order Quantity. Ini merupakan salah satu metode pengelolaan persediaan dengan cara membeli persediaan berdasarkan jumlah pesanan yang diterima. EOQ dengan safety stock. Apabila perusahaan menetapkan jumlah minimum yang harus ada di gudang, maka jumlah barang di gudang adalah rumusnya EOQ ditambah safe stock. Yang kedua adalah titik pemesanan ulang. Titik pemesanan ulang atau reorder point ini adalah tingkat persediaan di mana tindakan harus diambil untuk mengisi kembali persediaan barang. Terdapat model yang digunakan dalam reorder point, yaitu beberapa faktor. Yang pertama, waktu tenggang atau lead time. Ini merupakan waktu yang dibutuhkan antara barang yang dipesan hingga sampai ke perusahaan. Yang kedua adalah persediaan pengaman atau safety stock. Merupakan jumlah persediaan bahan yang harus dimiliki oleh perusahaan untuk menjaga adanya kemungkinan terlambatan datangnya bahan baku, sehingga tidak akan terjadi stagnasi. Lalu, biaya persediaan. Biaya persediaan ini merupakan biaya yang muncul akibat pengadaan persediaan penyimpanan, hingga persediaan tersebut dijual atau digunakan kembali oleh perusahaan. Biaya persediaan ini merupakan biaya yang penting dan harus ditangani dengan benar, karena jumlahnya yang bisa sangat besar. Biaya kepersediaan ini dalam perusahaan dibedakan menjadi
4 kategori. Yang pertama adalah biaya pemesanan atau order cost. Biaya pemesanan ini meliputi biaya komunikasi, pengiriman, dan pengepakan. Yang kedua adalah biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan atau meliputi biaya keusangan. Yang ketiga adalah biaya persiapan. Biaya persiapan meliputi biaya mesin yang tidak berfungsi, persiapan tenaga kerja, peralatan, dan perlengkapan. Yang keempat adalah biaya kehabisan atau kekurangan persediaan, meliputi biaya pemesanan dan pengiriman khusus, hilangnya pelanggan, dan terganggunya operasional perusahaan. Rumus dari biaya pemesanan per tahun adalah frekuensi pesanan dikali biaya pesan, sama dengan D per Q kali S, yang mana D adalah jumlah kebutuhan barang unit per tahun, Q adalah jumlah pesanan, dan S adalah biaya pemesanan. Yang kedua adalah biaya penyimpanan per tahun. Rumusnya adalah persediaan rata-rata dikali biaya penyimpanan sama dengan jumlah kebutuhan barang dibagi 2 dikali biaya penyimpanan. Lalu total biaya per tahun. Total biaya per tahun rumusnya adalah biaya pemesanan plus biaya penyimpanan sama dengan D per Q kali S ditambah D per 2 dikali H. Lalu EOQ terjadi apabila EOQ sama dengan biaya pemesanan sama dengan biaya penyimpanan. Rumus EOQ adalah D per Q dikali S plus D per 2 kali H, sehingga Q sama dengan angka 2 DS per H. Rumus ROP sama dengan D kali L plus SS. D di mana tingkat kebutuhan atau permintaan per unit waktu. L lead time atau waktu tenggang, sedangkan SS adalah safety stock atau persediaan pengaman. Kemudian yang kedua adalah metode MRP atau Material Requirement Planning. Metode MRP merupakan metode perencanaan dan pengendalian untuk menjamin bahan baku atau material selalu tersedia untuk memenuhi kebutuhan. Metode ini juga bertujuan untuk menjamin persediaan dalam jumlah sedikit. Itu dikarenakan semakin sedikit jumlah persediaan, maka persediaan itu juga semakin sedikit. Yang ketiga adalah metode JIT atau Just in Time. Metode JIT ini biasa disebut sebagai dengan metode tepat waktu. Metode MRP merupakan metode pengaturan penyediaan bahan baku atau barang agar lebih efektif dan efisien. Di dalam persediaan, metode ini mengusahakan persediaan diadakan seminimum mungkin yang diperlukan untuk menjaga agar tetap berlangsungnya proses kegiatan produksi. Yang keempat adalah metode analisa ABC. Metode ini merupakan metode penggolongan persediaan yang dibedakan berdasarkan nilai persediaan. Pada prinsipnya, metode ini memperhatikan faktor harga, nilai atau nilai persediaan, frekuensi pemakaian, risiko kehilangan barang, dan lead time atau waktu tenggang. Pengelompokan barang yang bernilai, frekuensi pemakaian, dan risiko tinggi ini dikelompokkan ke dalam kelompok A. Kelompok ini mencakup kelompok barang yang sangat penting, yang kemudian disusul dengan kelompok B yang mencakup kelompok barang yang relatif kurang penting, sedangkan untuk kelompok C memungkinkan kuantitas besar tetapi dari segi nilai relatif kecil dibanding kelompok A. Dengan pengelompokan metode ini, manajemen mentidakkan pada kelompok A yang bernilai strategis bagi perusahaan. Lalu ada metode penilaian persediaan. Dalam menilai persediaan ini diperlukan beberapa metode yang digunakan. Metode tersebut yang pertama adalah metode FIFO, first in, first out. Metode ini didasarkan atas asumsi bahwa barang yang pertama kali dibeli itu adalah barang yang pertama kali dijual. Metode ini merupakan metode yang sesuai dengan arus biaya aktual dan merupakan metode yang paling sering digunakan dalam penilaian persediaan. Metode yang kedua adalah metode LIFO, last in, first out.
Metode ini didasarkan atas asumsi bahwa barang yang telah dijual dinilai menurut harga barang yang terakhir masuk, sehingga persediaan yang masih ada dinilai berdasarkan harga pembelian barang yang terdahulu. Yang terakhir adalah metode rata-rata tertimbang atau average. Metode ini didasarkan atas harga rata-rata tertimbang, di mana harga tersebut dipengaruhi oleh jumlah barang yang diperoleh pada masing-masing harga. Kemudian ada manajemen portofolio. Manajemen portofolio merupakan suatu proses yang dilakukan oleh investor dalam mengatur keuangannya yang diinvestasikan dalam bentuk portofolio. Manajemen portofolio ini dipandang menyediakan sarana yang berguna dalam memantau dan mengelola investasi suatu perusahaan, sehingga segala manfaat, biaya, resiko setiap investasi dapat dievaluasi dengan baik. Manajemen portofolio dapat menjadi penyeimbang dalam menghasilkan jenis pendapatan yang diinginkan oleh investor tanpa harus menanggung resiko yang berlebihan. Terdapat jenis-jenis manajemen portofolio. Yang pertama adalah manajemen portofolio aktif. Manajemen portofolio aktif ini dipimpin oleh seorang manajer atau tim analisis investasi dalam memantau pasar secara aktif dan menganalisis surat-surat berharga. Beberapa karakter dari manajemen portofolio aktif ini yaitu mempunyai resiko yang lebih tinggi karena keputusan yang diambil tidak selamanya akurat dan mempunyai biaya yang lebih besar karena melakukan pengawasan secara ketat. Yang kedua adalah manajemen portofolio pasif. Pada manajemen portofolio pasif ini, manajemen membuat semua kebijakan investasi sendiri tanpa masukan dari investor. Bagi investor yang tidak mempunyai waktu dalam berinvestasi atau tidak mempunyai dasar mengenai investasi, pengerjaan dari manajer investasi ini akan sangat berguna dan membantu. Yang ketiga adalah manajemen portofolio non-direksi. Pada manajemen portofolio non-direksi, seorang investor membuat semua kebijakan dan manajer bertugas sebagai konsultan. Dalam segala kondisi apapun, seorang investor membuat keputusan finansial dan keuntungan dalam manajemen ini adalah kebebasan dimiliki oleh investor untuk membuat suatu pilihan dan memandu portofolio. Proses dan faktor dalam manajemen portofolio. Terdapat beberapa tahapan-tahapan dalam proses manajemen portofolio. Yang pertama adalah perencanaan atau planning. Tahap ini memfokuskan pada penentuan input-input yang diperlukan untuk membentuk suatu portofolio. Terdapat 3 input yang digunakan untuk membentuk portofolio seperti return ekspektasi individu sekuritas, varian return individu sekuritas, dan kovarian return individu sekuritas. Ada faktor yang mempengaruhi terjadinya proses dan hasil dari perencanaan ini, seperti bagaimana melihat sasaran, batasan yang ditentukan oleh investor, menetapkan berbagai kebijakan dan strategi dalam menentukan portofolio, mempertimbangkan kondisi eksternal seperti ekonomi, sosial, politik, industri, dan menentukan ekspektasi pasar modal. Kedua, eksekusi. Tahap eksekusi portofolio digunakan untuk membuat portofolio apabila portofolio masih belum dibuat dan melakukan revisi kembali di kemudian hari dengan berdasar pada umpan balik yang diterima. Yang ketiga adalah umpan balik atau feedback. Tahap umpan balik digunakan dalam membedakan antara manajemen portofolio dengan pembuatan portofolio. Lalu, faktor-faktor yang mempengaruhi investasi langsung dan portofolio. Faktor tersebut antara lain pertama adalah tingkat pengembalian yang diharapkan. Tingkat pengembalian diharapkan pada investasi ini menentukan bagaimana kemampuan dalam suatu perusahaan untuk meningkatkan investasi perusahaan. Yang kedua adalah ramalan mengenai kondisi di masa mendatang. Peramalan ini menunjukkan bahwa keadaan perekonomian akan menjadi lebih baik ke depannya. Yang ketiga, tingkat bunga. Tingkat bunga ini sangat menentukan dalam berbagai macam jenis investasi nantinya akan memberikan keuntungan bagi para investor. Keempat, biaya investasi. Tingkat biaya investasi menentukan
tingkat biaya pinjaman. Ini dikarenakan semakin tinggi tingkat bunga, maka investasi juga akan semakin mahal. Yang kelima adalah tingkat pendapatan nasional. Hubungan erat antara pendapatan nasional dan investasi sangat menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat antar keduanya. Investasi meningkat jika pendapatan nasional semakin meningkat, begitu juga sebaliknya. Lalu model manajemen portofolio. Model pertumbuhan spekulatif. Dengan model ini, para investor diharapkan dapat memperoleh keuntungan yang tinggi akibat adanya perubahan harga di pasar sekuritas, meskipun nanti akan menghadapi tingkat risiko yang relatif besar. Kedua, model pertumbuhan jangka panjang. Jenis ini menekankan pada pertumbuhan harga pasar yang berjangka panjang dengan rata-rata keuntungan risiko yang ideal. Ketiga, model keuntungan berjalan. Model ini berfokus tentang bagaimana investor menerima keuntungan yang lebih dengan prasyarat seperti jaminan investasi yang aman. Pengukuran kinerja portofolio. Yang pertama adalah return portofolio. RP, di mana RP sama dengan return portofolio sama dengan NABT dikurang NABT min 1. NABT adalah nilai aktiva bersih yang merupakan nilai portofolio periode sekarang. Sedangkan NABT-1 adalah nilai aktiva bersih yang merupakan nilai portofolio periode lalu. Perhitungan return di atas ini melibatkan satu periode, yaitu antara waktu pembelian portofolio sampai dengan penjualan portofolio. Jika investasi portofolio melibatkan beberapa periode, maka perhitungan return dapat dilakukan dengan menggunakan rata-rata geometrik. Rata-rata geometrik ini digunakan untuk menghitung rata-rata yang memperhatikan tingkat pertumbuhan kumulatif dari waktu ke waktu yang dihitung dengan rumus RG sama dengan 1 plus R1, di mana R1 adalah return untuk periode ke-1, plus 1 plus R2, return untuk periode kedua, plus 1 per Rn jumlah dari return 1 per N min 1. Lalu return sesuai resiko. Return yang tinggi belum tentu merupakan hasil investasi yang baik. Return yang rendah dapat merupakan hasil investasi yang baik jika return tersebut disebabkan oleh resiko yang rendah. Oleh sebab itu, return dapat dilihat dengan menyesuaikan risiko yang harus ditanggungnya. Kemudian pendanaan jangka pendek dan jangka panjang. Pendanaan jangka pendek adalah dana yang diperlukan untuk mendirikan, menjalankan, atau melakukan sesuatu dengan waktu pendek. Jangka pendek dalam pembiayaan jangka pendek ini adalah tenggat waktu atau tenor pelunasan. Umumnya, jangka pendek waktu pendanaan jangka pendek hanya mencapai 1 tahun. Sedangkan untuk pendanaan jangka panjang adalah salah satu jenis pendanaan yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dalam jangka waktu yang relatif lama untuk memenuhi kebutuhan pembelanjaan perusahaan atau lebih dari 1 tahun. Sumber pendanaan jangka pendek ada. Pertama, sumber pendanaan spontan. Merupakan jenis pendanaan yang dapat menyelesaikan sendiri secara otomatis pada perusahaan yang terjadi di perusahaan. Jenis pendanaan ini diperoleh dari operasi normal perusahaan dengan sumber pembiayaan yang meliputi utang dagang dan kewajiban yang masih harus dibayar. Yang kedua, pendanaan spontan. Merupakan jenis pendanaan yang tidak berubah secara otomatis pada perusahaan yang terjadi di perusahaan. Sumber pendanaannya yang pertama adalah kredit investasi, hipotek, obligasi, serta saham. Karakteristik dari pendanaan jangka pendek. Yang pertama, pendanaan jangka pendek dibutuhkan waktu maksimal 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Yang kedua, pendanaan jangka pendek digunakan secara fluktuasi dalam waktu tertentu dan kondisi pendanaan yang dibutuhkan. Pengembalian pendanaan jangka pendek sangat bergantung pada fluktuasi tingkat biaya dan mampu memenuhi kebutuhan dengan tingkat keadaan yang mendesak. Karakteristik pendanaan jangka panjang
adalah pendanaan ini membutuhkan waktu biasanya lebih dari 1 tahun. Mampu memenuhi kebutuhan berkelanjutan dalam berjangka dan dana investasi dapat bertahan lebih lama. Kelebihan dan kekurangan dalam pendanaan jangka pendek, kelebihannya adalah bunga yang lebih rendah, pencairan dana yang lebih cepat, persyaratan dokumen yang mudah. Kekurangannya, jumlah pinjaman yang terbatas, jumlah cicilan cukup besar, biaya administrasi cukup tinggi, dan biaya denda keterlambatan yang besar. Pendanaan jangka panjang, kelebihannya adalah biaya yang lebih rendah, cepat, fleksibel, dana investasi dapat bertahan lebih lama dan memperkuat modal perusahaan. Kekurangannya, sumber dana pinjaman yang terbatas, resiko yang cukup tinggi, serta dapat membebani keuangan. Kemudian akan dilanjutkan oleh Angel. Selanjutnya, pendekatan kebijakan pembiayaan. Pendekatan kebijakan pembiayaan mempunyai 3 jenis, yaitu pertama, pendekatan agresif. Pendekatan agresif merupakan pendekatan yang bersifat agresif terhadap kebutuhan dana jangka pendek, sehingga kebutuhan milik jangka pendek harus dibelanjakan dengan sumber dana jangka pendek dan kebutuhan jangka panjang harus dibelanjakan dengan dana jangka panjang. Pembiayaan jangka pendek rumusnya sebagai berikut. Pembiayaan jangka panjang sama dengan aset tidak lancar ditambah porsi modal kerja. Pembiayaan jangka pendek sama dengan porsi modal kerja permanen ditambah modal kerja sementara. Berikut adalah grafik mengenai pendekatan kebijakan agresif, di mana pada pembiayaan jangka panjang kan aset tidak lancarnya ditambah porsi modal kerja, sehingga yang bagian bawah itu adalah bagian dari pembiayaan jangka panjang, sementara di bagian atasnya dari titik-titik lurus merah ke atas yang melengkung merah itu merupakan pembiayaan jangka pendek. Next. Lalu yang kedua, pendekatan hedging. Pendekatan hedging atau moderat merupakan strategi yang dilakukan untuk menjaga sebuah perusahaan agar terhindar dari ketidakstabilan terhadap nilai tukar. Jadi rumusnya adalah sebagai berikut. Pembiayaan jangka panjang sama dengan aset tidak lancar ditambah dengan modal kerja permanen. Sementara untuk pembiayaan jangka pendek, modal kerja sementara saja. Berikut adalah grafik dari pendekatan hedging, di mana titik-titik merah lurus tepat pada bagian garis hitam atas yang merupakan peralihan antara short term financing dengan long term financing. Sehingga yang bagian bawah itu merupakan pembiayaan jangka panjang, lalu yang bagian atasnya dari titik merah lurus sampai dengan garis melengkung merupakan pembiayaan jangka pendek yang merupakan modal kerja sementaranya. Next. Lalu ketiga, pendekatan konservatif. Pendekatan konservatif merupakan strategi yang dilakukan dengan mengurangi risiko secara berlebihan agar perusahaan tetap berada pada posisi yang aman meskipun laba yang dihasilkan sedikit. Rumusnya adalah pembiayaan jangka panjang sama dengan aset tidak lancar ditambah modal kerja permanen ditambah bagian dari modal kerja sementara. Lalu untuk yang pembiayaan jangka pendek sama dengan bagian dari modal kerja sementara. Untuk gambar grafiknya, titik-titiknya berada di atas melewati batas short term financing, di mana pada dari jarak titik-titik merah lurus sampai ke bawah merupakan pembiayaan jangka panjang, sementara dari titik sisanya dari atas melengkung sampai titik-titik merah lurus merupakan pembiayaan jangka pendek.
Next. Lalu adalah kredit perdagangan. Kredit perdagangan merupakan perjanjian bisnis ke bisnis atau B2B, sebagaimana setiap pelanggan dapat membeli barang secara kredit tanpa membayar secara tunai di perusahaan. Kemudian pembayaran kepada pemasok dapat dilakukan pada tanggal yang dijadwalkan, sesuai dengan kesepakatan bersama antara pelanggan dan penjual. Perlu dipahami bahwa kredit perdagangan yang ditawarkan kepada pembeli akan selalu memberikan keuntungan kepada arus kas perusahaan, sebab jumlah hari pemberian kredit ditentukan oleh perusahaan yang mengizinkan kredit serta perusahaan yang menerimanya. Jadi, dapat dilihat bahwa akan banyak pemasok yang menggunakan diskon ketika kredit perdagangan dilibatkan untuk mendorong pembayaran lebih awal. Namun, jika sebuah perusahaan tidak dapat mengambil diskon, maka biayanya akan ditentukan. Penentuan biaya kredit perdagangan ditentukan berdasarkan rumus, yaitu biaya sama dengan persentase diskon dibagi dalam kurung 1 dikurangi diskonnya, persentase diskon, lalu dikalikan dengan 360, yaitu hari pembayaran penuh yang diizinkan dikurangi dengan hari diskon. Next. Bunga sederhana. Bunga sederhana merupakan metode cepat dan mudah untuk menghitung beban bunga pinjaman. Adapun rumus dari bunga sederhana yaitu bunga sederhana sama dengan P dikali I dikali N. Dengan keterangan P merupakan pokok, I merupakan suku bunga harian, dan N merupakan jumlah hari antara pembayaran. Perlu diketahui bahwa saat perusahaan membayar pinjaman dengan bunga sederhana, maka pembayaran tersebut pertama-tama digunakan sebagai bunga pada bulan itu. Kemudian sisanya digunakan sebagai pokok pinjaman. Bunga setiap bulan akan dibayar penuh sehingga tidak pernah bertambah. Kemudian perlu diketahui pula bahwa perhitungan untuk bunga sederhana dilakukan setiap hari. Maka sebagian besar akan menjadi lebih menguntungkan apabila konsumen yang membayar pinjaman mereka secara tepat waktu atau lebih awal setiap bulan. Jadi jika suatu perusahaan mampu membayar lebih awal di setiap bulan, maka saldo pokok milik perusahaan tersebut akan menurun lebih cepat dan perusahaan tersebut akan melunasi pinjaman lebih cepat dari perkiraan awal. Akan tetapi, apabila perusahaan terlambat dalam membayar pinjaman, maka saldo perusahaan akan lebih tinggi daripada jika perusahaan membayar secara tepat waktu. Sementara itu, apabila perusahaan secara konsisten membayar terlambat selama masa pinjaman, maka pembayarannya akhirnya akan lebih besar dari perkiraan awal, karena perusahaan tersebut tidak membayar pokok pinjaman pada tingkat yang telah ditentukan. Untuk bunga diskonto sama dengan rumusnya adalah bunga diskonto sama dengan bunga pinjaman dikurangi pinjaman di muka. Berdasarkan rumus bunga diskonto dapat diketahui bahwa peminjam hanya bisa menerima pinjaman setelah dikurangi dengan pembayaran bunga. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Yowan. Saldo kompensasi merupakan jumlah saldo minimum yang harus dipertahankan serta dipelihara dalam akun nasabah yang digunakan sebagai jaminan atas sejumlah dana dipinjam dari bank ke nasabah. Pemakai statement keuangan yang membutuhkan sebuah informasi mengenai saldo kompensasi karena jumlah tersebut dapat membatasi jumlah kas yang dibelanjakan oleh perusahaan setiap hari. Tujuan utama dari penggunaan saldo kompensasi ini untuk mengurangi biaya pinjaman peminjam. Oleh sebab itu, saldo kompensasi harus diungkapkan ke dalam catatan atas laporan perusahaan. Cara saldo kompensasi bekerja adalah peminjam yang setuju untuk mempunyai saldo kompensasi berjanji kepada peminjam untuk mempertahankan
saldo minimum dalam sebuah akun. Kebutuhan untuk menjaga saldo bisa dalam bentuk rekening giro, tabungan, sertifikat deposit, atau rekening koran atau rekening lain. Saldo kompensasi biasanya berupa persentase dari total pinjaman. Pinjaman tersebut umumnya akan datang dengan tingkat bunga yang lebih rendah. Aturan dan metode perhitungan. Aturan akuntansi untuk pelaporan keuangan mensyaratkan bahwa perusahaan harus mengungkapkan saldo kompensasi dalam bentuk laporan keuangan. Sesuai dengan aturan akuntansi, apabila jumlah saldo kompensasi material, maka perusahaan harus mengungkapkan saldo kompensasi secara terpisah dari saldo kas dalam laporan keuangan. Jumlah material dapat diartikan sebagai jumlah yang cukup besar atau signifikan untuk memengaruhi opini seseorang yang membaca laporan keuangan. Umumnya, saldo kompensasi ini dilaporkan dalam laporan keuangan sebagai kas terbatas. Kas terbatas atau uang tunai yang dibatasi adalah uang tunai yang dimiliki perusahaan dengan tujuan tertentu dan dengan demikian tidak tersedia untuk penggunaan bisnis langsung atau umum. Perhitungan pinjaman 1 tahun adalah tarif tahunan efektif sama dengan bunga dibagi jumlah diterima dikurangi saldo kompensasi. Yang kedua, pinjaman kurang dari 1 tahun sama dengan tarif tahunan efektif sama dengan bunga dibagi jumlah yang diterima dikurangi saldo kompensasi kali 360 dibagi pinjaman hari luar biasa. Bunga ditambahkan atau add-on interest. Bunga yang ditambahkan merupakan metode perhitungan bunga yang dihitung dari jumlah kredit yang diterima dan ditambah kembali ke jumlah kredit guna menentukan nilai nominal kredit yang dibayar secara cicilan. Bunga ditambahkan ini merupakan metode perhitungan bunga yang harus dibayar atas dasar pinjaman dengan menggabung total jumlah pokok pinjaman dan total bunga jatuh tempo. Pinjaman bunga tambahan juga dapat digunakan dalam pinjaman angsuran jangka pendek dan pinjaman untuk peminjam subprime atau orang yang dianggap memiliki resiko kredit relatif tinggi bagi peminjam. Dalam pinjaman dengan bunga sederhana, yaitu bunga yang dibebankan berdasarkan jumlah pokok yang terutang setelah setiap pembayaran dilakukan, pembayaran ini mungkin identik dalam ukuran bulan ke bulan. Tapi dalam hal ini terjadi karena pembayaran pokok yang dibayarkan meningkat sementara bunga yang dibayarkan menurun. Apabila seorang konsumen melunasi pinjaman bunga sederhana lebih awal, simpanan bisa menjadi besar. Jumlah pembayaran bunga yang akan dilampirkan pada pembayaran bulanan di masa depan telah dihapus secara efektif. Rumus perkiraan bunga efektif ditambahkan adalah bunga dibagi jumlah yang diterima dibagi 2. Analisis pola pembiayaan aset lancar. Pola pembiayaan aset lancar dilakukan dengan 2 metode, yaitu yang pertama, rasio dana jangka pendek terhadap total dana. Rasio jenis ini digunakan untuk mengevaluasi metode kebijakan pembiayaan oleh suatu perusahaan. Rumus perhitungannya adalah rasio dana jangka pendek terhadap total dana sama dengan data jangka pendek dibagi total dana. Yang kedua, aktiva lancar ke kewajiban lancar. Rasio jenis ini digunakan untuk mengukur posisi solvabilitas jangka pendek suatu perusahaan, sumber dari mana aset saat ini yang telah dibiayai, dan risiko serta pengambilan yang terlibat dalam pembiayaan aset lancar. Rasio aset terhadap kewajiban lancar dapat dihitung sebagai rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi kewajiban lancar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Carlos. Yang selanjutnya adalah commercial paper. Ciri-ciri yang pertama adalah berbentuk dokumen tertulis, harus memiliki nama, terdapat beberapa tanda tangan dari pihak terkait,
Selanjutnya, surat berharga merupakan perintah atau janji tanpa syarat. Selanjutnya, di dalamnya terdapat akta perintah atau janji membayar. Yang berikutnya, di dalamnya terdapat nama orang yang membayar. Dan yang terakhir, terdapat keterangan waktu pembayaran yang harus dilakukan. Manfaat commercial paper. Manfaat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah manfaat secara yuridis. Yang pertama adalah sebagai alat pembayaran. Yang kedua sebagai alat pemindahan hak tagih. Yang ketiga sebagai surat legitimasi. Yang berikutnya adalah manfaat dilihat dari segi fungsi. Yang pertama adalah surat yang sifatnya hukum kebendaan. Yang kedua adalah surat tanda keanggotaan dari persekutuan. Yang ketiga adalah surat tagihan hutang. Penggunaan kolateral dalam pembiayaan jangka pendek. Sumber pendanaan ada dua jenis, yaitu yang pertama pendanaan spontan, merupakan jenis pendanaan yang dapat menyesuaikan diri secara spontan pada perubahan yang terjadi di perusahaan. Yang kedua adalah pendanaan tidak spontan atau memerlukan negosiasi, merupakan jenis pendanaan yang tidak terpengaruh oleh aktivitas perusahaan. Pendanaan ini mengharuskan perusahaan untuk negosiasi agar menambah atau mengurangi dana yang diperlukan oleh perusahaan. Jenis-jenis anggunan yaitu seperti yang pertama anggunan properti, yang kedua anggunan kendaraan, yang ketiga anggunan logam mulia, yang keempat anggunan hasil kebun atau ternak, yang kelima adalah anggunan mesin produksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yohan. Selanjutnya adalah studi kasus. Dalam manajemen model kerja pada PT Bank BTN TBK cabang Manado. PT Bank BTN Persero merupakan salah satu bagian dari BUMN. PT BTN TBK cabang Manado ini mempunyai visi, yaitu menjadi bank yang terkemuka dalam pembiayaan perumahan serta mengutamakan pelayanan kepuasan nasabah dengan visi yang diemban. Berdasarkan visi tersebut, maka Bank BTN ini merupakan satu-satunya bank umum yang berfokus pada bisnisnya terhadap pembiayaan perumahan, baik subsidi maupun non-subsidi. Pembahasan dan opini. Yang diketahui, total aset di tahun 2013 besar 131.169.730. Total aset yang ada pada tahun 2014 besar 144.575.961. Total liabilitas tahun 2013 besar 119.612.977. Sedangkan total liabilitas tahun 2014 besar 132.369.555. Total ekuitas tahun 2013 besar 11.556.753. Total ekuitas tahun 2014 besar 12.206.406. Total revenue rugi komprehensif tahun berjalan di tahun 2013 besar 1.443.57. Sedangkan total laba rugi komprehensif tahun berjalan tahun 2014 besar 115.625. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Angel. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Total aset to net working capital ratio sama dengan total aset dibagi net working capital. Total asetnya yaitu sehingga 131.169,730 dibagi 1.443.057 sehingga menghasilkan 90,89. Lalu
total aset to net working capital ratio di tahun 2014, yaitu dengan total aset 144.575.961 dibagi dengan net working capitalnya di tahun 2014 sebesar 1.115.625, sehingga menghasilkan total aset to net working capital ratio di tahun 2014 sebesar 129,59. Lalu untuk current liabilities to net working capital, rumusnya adalah sama dengan kewajiban lancar dibagi net working capital. Sehingga untuk current liabilities to net working capital di tahun 2013 dengan kewajiban lancar 119.612.977 dibagi dengan 1.443.057 menghasilkan 82,88. Lalu untuk current liabilities to net working capital di tahun 2014 dengan kewajiban lancar sebesar 134.369.552 dibagi dengan net working sebesar 1.115.625 sehingga menghasilkan 118,65. Lalu untuk working capital turnover dengan rumus pendapatan dibagi dengan net working capital. Lalu untuk working capital turnover di tahun 2013 sama dengan 11.556.753 dibagi dengan 1.443.057 sehingga menghasilkan 8,008. Lalu untuk working capital turnover di tahun 2014 dengan pendapatan sebesar 12.206.406 dibagi dengan net working capital sebesar 1.115.625 menghasilkan 10,941. Next. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Baik teman-teman, kami akan membuka 2 sesi penanya dengan masing-masing sesi 3 penanya. Baik, yang pertama untuk Feni. Baik, terima kasih Angela atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Feni Gunawan dengan NIM 12 19 100 Saya ingin bertanya, tujuan dari dilakukannya analisa kredit adalah agar kredit yang diberikan oleh konsumen dapat diterima oleh perusahaan sesuai harapan, yaitu aman dan terarah. Maksud dari aman dan terarah itu bagaimana ya? Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah dengan perusahaan memiliki banyak aset lancar, itu bisa dikatakan perusahaan itu baik? Terima kasih. Baik, terima kasih Feni. Lalu yang kedua Kak Cynthia. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Cynthia Dwi Alverina dengan NIM 12 19 143. Tadi sudah dijelaskan tentang beberapa surat berharga ya. Terus saya mau tanya, apakah mungkin apabila perusahaan memiliki dana berlebih seperti kas itu untuk diinvestasikan ke surat berharga, ke surat berharga ya. Terus apakah ada faktor yang mungkin dipertimbangkan ketika perusahaan tersebut akan melakukan investasi ke surat berharga? Terima kasih. Kak, maaf pertanyaannya bisa diulang lagi pelan-pelan ya Kak. Iya, ini tadi kan ditulis.
Oke. Tadi kan sama kelompok sudah dijelaskan tentang surat berharga. Nah, apabila perusahaan, apakah mungkin perusahaan jika memiliki kas berlebih itu menginvestasikan kasnya itu ke surat berharga. Nah, jika mungkin, apakah ada faktor-faktor untuk memilih surat berharga yang dipilih oleh perusahaan tersebut untuk dipertimbangkan, gitu. Gimana, kelompok? Ya, Kak. Terima kasih, Kak Cynthia. Terima kasih. Selanjutnya, Agnes. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Agnes Monica dengan NIM 1219100001. Saya ingin bertanya, bagaimana hubungannya antara manajemen persediaan dengan pihak-pihak seperti manajer yang terkait dengan persediaan? Terima kasih. Baik, Agnes, terima kasih. Teman-teman, kami mohon waktunya untuk menjawab 3 pertanyaan tadi.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Cynthia. Untuk pertanyaannya, jika ada kas yang lebih, apa mungkin diinvest ke surat berharga? Jawabannya iya, diinvest ke surat berharga, yaitu surat berharga jangka pendek. Untuk faktornya itu ada dalam mengambil investasi jangka pendek, itu yang pertama ada keamanan, yang kedua marketabilitas, yang ketiga hasil atau keuntungan, yang keempat jatuh tempo. Apa sudah terjawab? Iya, sudah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Agnes. Tadi Agnes tanya bagaimana hubungan antar manajemen persediaan dengan pihak-pihak yang terkait ya tadi. Jawabannya, contohnya dengan kepentingan seperti manajer pembelian, orientasi keputusan pembelian material pada jumlah untuk memperoleh seperti diskon dari supplier. Dan yang kedua, contoh kepentingan dengan manajer produksi, orientasi keputusan pembelian material terkait pada jumlah yang besar untuk menjamin kelancaran proses produksi. Apa bisa diterima, Agnes? Ya, sudah, Yowan. Terima kasih. Sama-sama. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Feni. Jadi, Feni tanya tujuan dari dilakukannya analisa kredit kan adalah agar kredit yang diberikan oleh konsumen dapat diterima oleh perusahaan sesuai harapan, yaitu aman dan terarah. Maksud dari aman dan terarah itu bagaimana gitu ya, Feni? Iya, Angel. Sama ada lagi, apakah perusahaan dengan memiliki banyak aset lancar itu bisa dikatakan perusahaan itu baik? Oh iya, jadi aman itu berarti kayak tepat waktu gitu, kayak orangnya itu konsumennya membayar ke perusahaan secara tepat waktu, sementara untuk yang terarah itu kayak konsumennya itu membayarnya sesuai dengan nominal yang diharapkan dari perusahaan itu. Terus untuk aset itu kalau lebih sama kurang itu tergantung. Jadi kalau lebih juga nggak baik, kurang juga nggak baik. Makanya tadi ada manajemen kas itu, Fen. Apakah sudah menjawab? Iya, terima kasih, Angel. Ya, sama-sama. Selanjutnya, sesi pertanyaan yang kedua.
Teman-teman, karena ini sudah melebihi jam 9.30, jadi presentasinya saya tutup dulu. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Daniel. Aduh, ruwet. Oke, cek. Ya, semoga suara saya bisa didengar. Terima kasih untuk kelompok yang sudah menyajikan presentasi yang menarik bagi saya. Walaupun kemudian secara durasi waktu memang harus harus aware bagi penyaji ya, kemudian untuk tidak berlebihan. Tapi kalau kemudian dari kelompok ini yang disajikan memang relatif sebenarnya secara materi tidak harus sebanyak ini. Jadi tidak harus semuanya disampaikan, tapi kelompok ini berusaha menyajikan semuanya. Dan saya senangnya lagi karena kemudian secara penulisan itu relatif, menurut saya ini yang paling baik dan paling rapi dari angkatan ini. Jadi rapi banget tulisannya, jarang typo, terus kemudian lengkap, kecuali memang ada beberapa yang memang masih harus diperhatikan ya. Contohnya seperti cara penulisan referensi, terus kemudian number atau nomor untuk gambar, itu nggak perlu kemudian gambar 2.1 berapa, nggak perlu. Kalau gambar itu sebenarnya sama seperti tabel, sama seperti rumus, urut aja. Jadi gambar 1, 2, 3, 4, 5 gitu, terus kemudian seperti tabel juga, tabel 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian yang jadi tidak sesuai lagi dengan panduan itu bagaimana menuliskan babnya ya. Bab 1 titik pendahuluan, bab 1 titik landasan teori. Padahal kan seharusnya kan bab 1 spasi di bawahnya baru kemudian landasan teori. Hanya kesalahan-kesalahan yang bagi saya sih hanya masalah tata letak gitu ya, bukan kesalahan yang menjadi yang cukup signifikan gitu ya. Tapi ya itu mengganggu, annoying gitu ya. Yang namanya mengganggu ya tetap harus diperbaiki. Demikian pula referensi ya, bagaimana referensi itu masih menuliskan nama dan tahun, terus kemudian bahkan bukunya ditulis atau artikelnya ditulis. Nah kalau ditulis begitu sekalian lengkapin aja dengan alamat, tempat tanggal lahir, dan sebagainya ya. Tidak seperti itu kan. Jadi referensi itu cukup, terus kemudian memasukkan, ini saja, cukup memasukkan nama dan tahun. Kecuali kalau itu kutipan langsung ya, citasinya kutipan langsung, berarti memang harus ada halaman. Tapi di sini kan kutipannya kutipan tidak langsung, parafrase, jadi yang kemudian kalimatnya disesuaikan dengan kalimat dari penulis, ada baiknya cuma nama dan tahun. Bukan ada baiknya, sesuai dengan kaidah internasional dan sesuai dengan panduan itu cukup seperti itu. Tapi secara keseluruhan saya senang karena kemudian cukup banyak, lengkap, 90 halaman gitu ya, lengkap banget gitu ya, sampai yang detail-detail, walaupun untuk presentasi akhirnya ada sedikit kesulitan karena tidak bisa semuanya dipresentasikan. 5C, 4P, 3R itu kan itu yang penting seharusnya, tapi tidak kemudian terjelaskan karena memang mengingat tumpukan materi yang begitu banyak dan durasi. Tapi secara keseluruhan bagus sekali. Bahkan mungkin yang kalau boleh saya menilai, walaupun agak nggak enak juga dengan yang lain, bagi saya kelompok ini secara penyajian, terus kemudian secara diskusi memang tidak kemudian karena durasi waktu,
Tapi secara keseluruhan kelompok ini masih yang bagi saya yang terbaik dari kelompok-kelompok yang sudah ada di manajemen keuangan. Nah, itu apresiasi saya, tapi tentu saja masih ada perlu banyak perbaikan untuk penulisan dan juga untuk bagaimana menjaga durasi supaya tidak kemudian jadi seakan-akan ya beda ya, kalau di kelas itu kita 1 jam itu terima presentasi itu nyaman-nyaman aja ya, karena kita masih bisa banyak hal yang kita lakukan. Tapi kalau dengan online ini 1 jam itu biasanya di telinga sudah capek gitu ya, untuk yang perkuliahan pada umumnya gitu ya, apalagi materinya kan cukup padat, terus rumus dan hitung-hitungan yang harus dijelaskan oleh kelompok ini. Tapi bagus, sangat bagus. Nah, yang lain lagi sih yang perlu yang kemudian yang bisa saya tambahkan, sebenarnya materinya sudah lengkap, sudah tersampaikan semuanya. Hanya kemudian penegasan-penegasan terkait dengan pertanyaan yang muncul di sini. Jadi dari Feni katakanlah ya, bahwa kemudian aset lancar tinggi itu apakah bagus? Aset lancar tinggi itu sebenarnya sudah disampaikan oleh Angel tadi, itu akan menjadi apa ya, opportunity cost. Jadi biaya kesempatan yang bisa saja hilang kalau kemudian ternyata lebih banyak di kas. Tapi di lain pihak, kalau dia itu posisinya lebih banyak di persediaan, nggak apa-apa. Karena dia kemudian menjadi sesuatu yang ready to sell, siap untuk dijual ya. Nah, dan berarti kan apa? Ada harapan untuk dia terbeli. Kalau kemudian banyaknya di mana? Oh, banyaknya di piutang. Nah, di piutang kan jadi masalah juga. Kalau terlalu banyak piutang, berarti kan perusahaan bagaimana dengan aging schedule-nya untuk piutangnya. Apakah baik atau tidak? Nah, itu kan kemudian kalau ternyata piutang banyak yang tertunggak kan akhirnya jadi bad debt bagi perusahaan atau piutang tak tertagih. Nah, itu kan baik perusahaan apapun, terutama perusahaan keuangan, kalau piutang tidak tertagih itu pasti akan memperburuk kinerja karena jadinya NPL, non-performing loans. Nah, hal-hal kayak begitu perlu diperhatikan, karena kalau untuk aktiva lancar atau aset lancar itu, satu aset dengan aset yang lain itu beda sifatnya. Walaupun sama-sama liquid, tapi tingkat kelikuidan dan tingkat kemudian bagaimana itu berubah menjadi kas, itu menjadi penting untuk diperhatikan. Nah, piutang kemudian bisa saja, Pak, nah kan bisa Pak, kalau kemudian piutang itu kita, seperti tadi Angel ceritakan, diserahkan, atau Angel atau Yohan yang diserahkan kepada lembaga penagih gitu ya. Nah, itu sebenarnya bisa, selain itu bisa dilakukan anjak piutang, namanya factoring. Jadi piutang itu diserahkan semuanya, kita hanya menerima tidak sampai 100%, mungkin 80-90%, dan itu diserahkan kepada anjak piutang atau factoring. Itu ada bisa strateginya, atau kita menggunakan pihak ketiga untuk menagih. Itu juga ada strategi, banyak strategi yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Bisa juga menggunakan tim remedial. Nah, itu yang kalau ditangani sendiri oleh perusahaan. Jadi beda perusahaan, beda perlakuan juga dalam penanganan aset lancarnya. Nah, kemudian Cynthia tadi sudah dijawab dengan bagus oleh Carlos. Apakah bisa kalau kemudian kasnya tinggi, apakah bisa diinvestasi? Harus malahan. Dan kemudian Carlos sudah menjawabnya dengan tepat, dengan sekuritas-sekuritas yang jangka pendek ya. Yang itu kemudian tentu saja ada bagaimana hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihannya, dan sudah dijawab oleh Carlos ya, ada keamanan, terus kemudian tingkat pengembalian dan sebagainya, dan tingkat marketable-nya, bagaimana di pasar itu bisa cepat dilikuidasi atau kemudian itu yang secara pasar pasti mudah penjualannya. Contohnya seperti dijelaskan oleh Yohan tadi, ada treasury, pingin ikut apa? Treasury bills yang tidak sampai 1 tahun, atau treasury notes yang 1 sampai 10 tahun, atau pakai
T-bonds yang di atas 10 tahun. Nah, Pak, itu kan di Amerika, di Indonesia itu ada. Namanya ada SBI, Sertifikat Bank Indonesia. Itu untuk yang jangka pendek. Untuk yang kemudian jangka menengah namanya apa? Ada surat utang negara SUN. Ada yang kemudian namanya untuk yang kemudian pinginnya itu tidak bunga tapi bagi hasil dengan konsep akuntansi syariah bisa menggunakan sukuk. Jadi ada banyak juga pilihan yang sama sebenarnya. Jadi negara itu daripada cari duit itu dari orang luar negeri, mereka mengeluarkan utang yang itu bisa kembali dari warga negara itu meminjamkan ke negara, terus kemudian negara juga memberikan pengembaliannya. Dan itu biasanya yang disebut SUN, surat utang negara, atau kalau yang di Amerika itu disebut dengan T-bills, itu disebut juga dengan surat berharga bebas resiko, free risk. Kenapa bebas resiko? Ya, jadi kan ya kalau namanya negara, selamanya negara tidak kemudian bangkrut, ya negaranya kemudian likuidasi atau kemudian negara likuidasi gimana ya? Iyalah kalau perusahaan. Kalau kemudian negaranya, kalaupun berganti rezim itu tetap menjadi kewajiban. Kewajiban dari pemerintah selanjutnya, karena yang berhutang itu negara ya, bukan pemerintahnya. Nah itu sudah dijawab dengan baik oleh Carlos. Kemudian dari Agnesmo itu bagaimana kemudian kepentingan dari pemangku kepentingan dari sediaan. Tadi sudah dijawab juga dengan baik. Artinya bahwa kemudian kalau saya melihat kenapa saya katakan penampilan kelompok ini bagus, karena penyampaiannya bagus, terlepas dari ada kendala masalah durasi waktu, tapi juga bagaimana ketepatan menjawab. Nah, itu yang saya harapkan dari kelompok-kelompok selanjutnya itu bukan hanya presentasi, bukan hanya kemudian secara materi, makalahnya bagus, presentasi juga bagus, termasuk juga materi presentasinya, terus kemudian bagaimana juga kekuatan dalam menjawab pertanyaan, ketepatan dan kekompakan dalam menjawab pertanyaan. Nah, itu yang jadi masukan untuk kelompok-kelompok selanjutnya, bagaimana dalam tanda petik bisa raise the bar, kelompok ini sudah melakukan raise the bar ya, menaikkan mutunya gitu, yang kemudian menjadi PR bagi kelompok-kelompok selanjutnya untuk bisa juga menyajikannya, mempresentasikannya, dan mempertahankannya lebih baik dari kelompok ini gitu ya. Itu masukan untuk yang lain. Jadi secara materi bisa bisa kalau kita nyontoh sesuatu yang bagus nggak ada yang masalah kok. Bagaimana kemudian di kelompok ini juga nanti kalau mau berbagi ya kawan-kawannya nanti di sharing, karena saya enak. Jadi gini, kalau saya itu kemudian cepat balesnya, saya cepat mengirimkannya, kelompok ini sudah terima semua, saya kirim balik, berarti apa? Saya menikmati membacanya itu, memberi masukannya cepat, terus langsung saya balikin. Kalau kemudian ya itu gaya saya sih, kalau kemudian saya bacanya aja sudah nggak enak gitu ya, dengerin presentasinya nggak jelas, itu jangan berharap kemudian saya cepat membalasnya gitu ya, mengembalikan makalahnya tepat waktu, pasti kemudian bisa 2-3 hari, bahkan 2-3 hari kemudian ya, karena kemudian harus nunggu mood ini kapan ini bacanya enaknya. Nah ini ya itu tapi tipikal saya menikmati sesuatu itu yang baik itu dan bagus dengan nyaman, enak, dan pasti akan saya respon dengan cepat juga. Nah ya mungkin ini sedikit sharing aja bagaimana tipikal saya gitu ya, dalam membimbing, dalam konsultasi, dalam mengajar gitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, karena juga banyak waktu saya yang terambil untuk perkuliahan ini, dan nggak apa-apa sih, karena memang jadwalnya memang 1,5 jam, sebenarnya durasinya bisa sampai 2 jam.
Tapi 10 menit lagi saya harus juga berbagi dengan kelas selanjutnya yang kelas akuntansi forensik yang di hari Kamis harusnya ini berbalik ya, yang katakanlah jam yang pertama itu akuntansi forensik, manajemen keuangan baru jam yang selanjutnya. Nah, tapi sebelumnya sebelum saya tutup, minggu depan kelompoknya siapa ya? Kalau saya boleh tahu. Halo, kelompok siapa minggu depan? Enggak ada yang ngaku. Bukan, sorry, kok minggu depan, besok Kamis. Kurang tahu, Pak. Iya, kurang tahu. Enggak, kok enggak ada yang ngaku ini, anak-anak ini enggak ada yang Kamis itu ya.